Jumpa kembali di MTD Journey Equation of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan tema jangan sampai salah memilih jalan kehidupan oleh karena tidak melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan. Dari landasan kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 dan kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Maksudnya teman-teman, dalam hal kita memilih jalan kehidupan itu, kalau bagi orang duniawi itu mungkin yang dipilih, yang dimaksud pilih itu hanya kisaran hal-hal yang duniawi saja teman-teman. Nah, Tuhan sering katakan dan diingatkan kita bahwa yang namanya hal duniawi itu sifatnya fana, sifatnya sementara. Hanya 70-80 tahun rata-rata umum manusia itu 70-80 tahun. Kalaupun misalnya kita bisa senasib dengan Nabi Musa gitu, di kitab Perjanjian Lama dikatakan ya periode Musa sampai ke zaman kita maksimal itu 120 tahun teman-teman. Jadi umur manusia itu 120 tahun. Bagi firman Tuhan, bagi rohani, pengen disebut 70-80 tahun atau bahkan sampai 120 tahun, tetap aja teman, ada batas bahwa itu fana gitu, bahwa itu sementara. Setelah 70-80 tahun kemana? Setelah 120 tahun kemana? Nah, ini yang disebut fana itu seperti ini teman. Beda kalau kita bicara dari persepsi rohani, dari persepsi Tuhan, dari persepsi firman Tuhan, bahwa hidup yang kekal itu ada di akhirat gitu. Di akhirat itu akan kita hadapin dua, ada neraka dan ada surga. Bagaimana Tuhan inginkan agar kita masuk ke dalam surga untuk dapat hidup kekal di dalam akhirat, tapi di dalam surga, bukan untuk mendapatkan kehidupan kekal di surga gitu, bukan untuk mendapatkan kebinasan kekal di dalam neraka teman-teman. Jadi ini kita perbandingkan, kalau kita urut itu berarti ada tiga teman-teman ya. Jadi pertama kita bicara bagaimana manusia itu yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan. Target hidup itu selalu ada di duniawi saja teman-teman. Nah, sebaliknya orang yang sudah mulai mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, mulai akan mengerti bahwa di luar kehidupan duniawi itu ternyata ada hidup yang akhirat. Nah, di dalam akhirat itu ya karena pengenalan pengertiannya jadi tahu bahwa di dalam akhirat itu ada surga dan ada neraka. Nah, hanya orang yang satu-satunya bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Tidak cuma cukup mengenal dan mengerti firman Tuhan saja, tapi harus melakukan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya dia sudah lebih mengerti dibanding orang-orang duniawi yang hanya bicara duniawi saja. Tapi dikhawatirkan teman-teman, apabila orang mengenal dan mengerti firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan, ya tetap ujungnya teman-teman masuk ke dalam akhirat kekal, tapi takutnya masuk kebinasan kekal di dalam neraka, bukan kehidupan kekal di dalam surga teman-teman. Nah, ini yang kita mesti hati-hati sekali teman-teman. Tapi kalau kita kupas yang diributkan oleh dunia teman-teman, bukan bicara bagaimana pilihannya antara hidup di dunia fana atau di akhirat kekal itu, bukan tujuannya itu teman-teman. Bukan, apalagi bicara lebih dalam di alam akhirat itu berarti ada dua, ada keselamatan yang bicara kehidupan kekal di dalam surga dan kebinasan kekal di dalam neraka. Belum nyampe ke situ teman-teman. Yang diribut itu hanya bicara bagaimana ngantisipasi hidup hanya di hal-hal duniawi saat ini saja teman-teman. Yang kategorinya Tuhan itu adalah fana dan sementara itu. Tapi dianggap oleh orang dunia atau orang yang berkeyakinan, dalam arti kata beragama tapi kurang bertuhan dengan cara yang benar gitu. Orang yang berkeyakinan itu akhirnya orang berkeyakinan, orang dunia, bahkan bawaan duniawinya sendiri, atmosfer duniawinya, itu semua yang dibahas itu adalah persoalan hidup di dalam dunia ini saja teman-teman. Ya bagaimana terkait dengan tubuh gitu, ya cuma yang dibahas itu aja. Bagaimana terkait dengan jiwa gitu. Soal kalau tubuh mungkin apa ya, lebih banyak keurusan bagaimana untuk hidup bisa sehat, bisa panjang umur, bisa kuat gitu. Ya kurang lebih yang dikupas cuma ini. Kalau berarti masalah jiwa berarti bagaimana untuk bisa mengalami sukacita, kebahagiaan, bukan cuma mengalami duka cita saja gitu. Yang dicari cuma itu teman-teman. Jadi kurang lebih akan diributkan itu. Nah, kalau kalau kita urut teman-teman, manusia dunia atau orang yang pada umumnya, waktu kita bicara kehidupan kita
masih lajang gitu, masih sendiri, ya kita berarti yang diuber oleh kita itu bagaimana kita untuk bisa sukses dalam hal pendidikan. Kan umumnya gitu, ya pendidikannya kita uber, nanti setelah pendidikan selesai bagaimana kita uber karir kita, baik itu sebagai pengusaha, baik itu sebagai orang karir yang urusan soal pekerjaan itu kerja gitu. Begitupun karir di urusan menjadi buruh, teman-teman. Kurang lebih yang diuber itu setelah pendidikan larinya ke urusan karir gitu. Nah setelah karir mulai kan berkeluarga. Berkeluarga itu mencari bagaimana mencari istri gitu. Setelah itu bagaimana beranak gitu. Bagaimana untuk bisa mendidik anak-anak. Dan terus akan seperti itu. Nah berhentinya itu ya cuman ukurannya duniawi itu saja, teman-teman. Dan di antara hal-hal duniawi, teman-teman, kalau kita bicara tidak semua ya, tidak bicara duniawi dan akhirat, kalau kita pisahkan hanya di duniawi saja, sebenarnya banyak sekali kendala yang dirasakan oleh keluarga saya dan teman-teman saya apabila sharing. Itu urusan berpasangan, teman. Jadi berpasangan itu suami mendapatkan istri mendapatkan suami. Nah ini yang repot, teman. Apabila kita sudah mendapatkan suami, pasangan kita, atau istri mendapatkan suami gitu. Nah apalagi kalau sudah terikat, berarti bertuhan gitu. Kalau sudah bertuhan, kalau tidak salah, yang namanya di Nasrani juga dilarang ya. Setelah kita bertuhan itu, bercerai itu dilarang. Secara Muslim juga sama, teman-teman. Dan saya pikir di agama lain juga sama gitu. Tuhan tidak mengendaki apabila kita sudah berpasangan, disatukan dalam satu pernikahan, terus boleh ujungnya semudah itu untuk bubaran gitu, untuk cerai. Rasanya semua agama jelas melarang itu, dan yang saya tahu jelas ya di aturannya di Nasrani seperti itu, dan beberapa teman sharing di Muslim juga katakan seperti itu. Jadi rumus-rumus menceraikan itu tidak boleh, teman-teman, tidak boleh gitu. Karena memang apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan pada prinsipnya tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kalau dari sisi Nasrani katakan seperti itu. Nah, dari sekian banyak permasalahan yang timbul di dunia ini, kalau saya pelajarin, permasalahan hidup yang paling berat itu adalah saat memilih jodoh, memilih pasangan. Ya karena ada kunci tadi. Kalau kita bicara memilih yang lain di luar jodoh, ya kita masih banyak banget yang bisa kita excuse gitu. Contoh waktu pendidikan ya. Kalau kita misalnya memilih, kita pengen kuliah fakultasnya ini atau itu, ya kita masih bisa memilih, teman. Kalaupun kejebak gitu, keburu memilih yang ini, padahal nggak cocok, kita masih bisa pindah untuk fakultas yang itu gitu. Jadi masih bisa seperti itu. Begitupun juga misalnya soal kuliah gitu, belajar di dalam negeri atau luar negeri, itu juga ada pilihan, teman-teman. Kalaupun kita memutuskan dalam negeri, ternyata setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun merasa bahwa kayaknya kurang bagus gitu, ya harus bisa sekolah di luar negeri, ya tetap masih bisa melangkah, teman. Atau sebaliknya, yang sekolah luar negeri ternyata pergaulannya malah jadi rusak, yang terbaik adalah harus ditarik balik ke dalam negeri lagi, ya itu juga masih bisa melangkah, teman. Nggak ada yang bisa ngelarang. Karir pun sama, teman. Yang memilih karir pun sama. Misalnya memilih karir A atau B, ternyata milih A salah, ya pengen berubah menjadi B, masih bisa robah, teman. Yang B salah, pengen pilih jadi A, masih bisa robah. Tapi kalau bicara pasangan, teman-teman, ya kalau kita udah milih si A gitu, apakah kita boleh setelah nikah kita tukar dengan si B? Ya apabila kita sudah milih si B, apakah boleh tukar dengan si A? Nah ini jadi masalah, teman. Tapi kalau kita kembali lagi lihat bahwa di dunia hal-hal duniawi tadi, baik urusannya pendidikan, baik urusan karir, baik urusan berkeluarga itu, parameternya kan ada, teman-teman. Ya, bahwa Tuhan katakan parameter dunia ini, kalaupun mengalami duka cita karena ada pilihan-pilihan yang gak tepat, anggaplah sampai soal berpasangan tidak boleh cerai, maksimal sengsara itu ya 70-80 tahun, teman-teman, akan sengsara begitu ya. Dan kalau kita ulur lagi ya paling 120 tahun. Tapi kalau kita hidup tidak bahagia, teman, apa kita bisa tahan sampai umur 120 tahun? Jangan-jangan 70-80 tahun aja juga udah loyo gitu, karena nggak pernah ngerasa bahagia, baik tubuh, jiwa, dan rohnya tidak bisa mengalami seperti itu. Bagaimana gitu bisa berumur panjang? Rasanya nggak bisa gitu. Jadi kalau kita parameternya kita bentrokan terus dengan pasangan kita, ya paling enggak ya kita kuat nggak sih bertahan sampai umur 70-80 tahun gitu, bahkan sampai 120 tahun, cuma itu aja. Tapi itu berbatas, benar, berbatas gitu. Kalau kekal itu kan tidak berbatas gitu.
Nah, kalau cerita di luar berpasangan, di luar pernikahan, itu jauh lebih mudah. Jadi kuncinya tetap yang paling sulit di dalam dunia itu adalah itu soal kita apabila sudah memilih pasangan hidup kita salah. Udah, itu yang paling paling apa ya? Hidup di dunia ini jadi seperti merasakan di neraka gitu. Nyampe neraka aja belum, tapi hidupnya sudah seperti neraka. Kenapa? Karena kita salah memilih, teman-teman. Nah, cuma di antara semua itu kan kembali lagi sifatnya parameternya kan ada batas sengsaranya, ada batas pilih yang salah pun juga, tetap ada batas 70, 80 sampai 120 tahun. Nah, tapi kalau bicara kebenaran versi Tuhan, yang Tuhan inginkan bagaimana mendapatkan keselamatan kekal, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal itu, bagaimana bisa hidup di surga yang kekal, di akhirat tapi dalam kehidupan yang kekal itu. Ya, itu beda sekali, teman-teman. Jadi parameternya kembali lagi kalau dibalik gitu, ya apa gunanya sih gitu ya? Kalau misalnya kita hanya mengalami kebahagiaan sebatas 70-80 tahun ini, ya apa sih gunanya kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan hanya dalam umur 120 tahun maksimalnya? Toh setelah itu juga ditinggalkan semua. Jadi di sini parameternya kebalik, teman-teman. Jadi kalau bicara kita dari sisi rohani, ya apalah artinya sih? Toh sengsara kita cuma 70, 80, 120 tahun gitu. Tapi apabila dari kesalahan duniawi, rohani bisa ngikutin apa gunanya sih? Kita toh cuma sukses dan bahagia di duniawi cuma sebatas umur 70, 80, 120. Jadi memang bertentangan, teman. Tapi kembali lagi ya parameter yang terbenar itu apabila kita percaya kepada Tuhan, ya parameternya ya pasti parameter kekal, karena kekal itu ya jelas tidak bisa dihitung. Kalau cerita temporary sementara gitu, ya itu kan fana, itu kan bisa dihitung, teman. 70, 80 bahkan ya maksimal 120 tahunan gitu. Ya paling maksimal segitu. Ada yang mencari data katanya Nabi Musa meninggalnya 120. Kalau saya bicara makro kan saya selalu ngomong Nabi Musa umurnya 120 tahun, tapi ada teman rohani yang tetap ribut 123 tahun kok. Nah, ini kadang-kadang saya nggak ngerti dalam-dalam sampai begitu gitu. Mungkin level mentor rohani atau rohaniawan atau teman-teman rohani yang fokusnya bicara teologi gitu, teori rohani, bukan memaknai secara umum, secara makro, tapi dikupasnya mikro. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti apa ya? Cuman hidup itu bukan melakukan firman Tuhan, tapi hidup itu malah mempelajari benar atau salahnya Tuhan gitu. Karena diselidikin terus, yang urusan firman Tuhannya diselidikin terus gitu. Lah ini apa bukannya malah jadi mencurigai firman Tuhan benar atau tidak benar gitu. Karena diselidikin terus. Sebenarnya kan kita cuma cukup dengan beriman bahwa apa yang firman Tuhan katakan, kadang-kadang kita juga tidak bisa mengenal apa tidak mengerti gitu. Ya tapi kita harus percaya gitu. Ya karena yang balik firman katakan, yang namanya iman itu adalah berbuat sesuatu yang memang kita belum lihat kok. Yang memang harus kita berani, apa yang Tuhan katakan apa, ya sudah kita lakukan saja. Nah itu namanya iman. Tapi kalau kebalik enggak mau mempelajari detailnya, itu berarti teori, teologi gitu. Nah ini yang beda di situ, teman-teman. Saya sudah coba apa dari judulnya, temanya saya sudah jelaskan. Nah supaya lebih jelas saya coba masuk ke dalam kitab sucinya aja, teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, teman-teman. Dan nanti kita berlanjut ke Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, teman. Nah ini saya bacakan dulu yang dari 14-nya dulu, teman-teman. Judul perikopnya 14 sampai 30 itu adalah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia pun berangkat. Jadi si tuannya ini berangkat gitu ke luar negeri gitu. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi yang 5 talenta malah diinvestkan gitu, yang mendapatkan 5 talenta tambahan. Jadi mereka dapat 10 talenta, teman. 5 talenta awal modalnya, ya waktu si hamba itu kerjakan apa perintah tuannya gitu. Ya 5 talenta itu menjadi
tambahan ada 5 talenta lagi. Jadi totalnya 10 talenta, teman-teman. Hamba yang menerima 2 talenta pun, itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang 2 talenta juga sama, teman-teman, menginvestkan selama tuannya pergi, 2 talenta itu menjadi tambahan 2 talenta lagi, berarti mendapat 4 talenta gitu. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kalau yang hamba ketiga itu malah yang mendapat 1 talenta bukannya diinvestkan, dikembangkan sebagai untuk bisa bertumbuh gitu, malah ya ditanam gitu. Jadi 1 talentanya takut hilang, ya udah ditanam aja, takut hilang, takut dihukum gitu, akhirnya ditanam. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi yang dapat 5 talenta itu kan yang terbesar dari 5, 2, dan 1, teman-teman. Ya, ini dapatnya juga 5. Jadi memang tuannya senang sekali gitu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Gitu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi hamba yang nomor 1, hamba nomor 2, teman-teman, yang 5 talenta menjadi 10, yang 2 menjadi 4 itu, ya 2 hamba Tuhan ini diterima baik gitu, secara baik oleh si tuannya itu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ini yang 1 talenta beda sendiri, teman-teman. Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam gitu. Jadi persepsinya hamba ketiga itu terhadap Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Dan sebenarnya, teman-teman, apabila kita menilik secara lebih teliti, lebih detail gitu, ya memang Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Bagi orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan, mungkin bisa dikategorikan Tuhan itu seperti arogan gitu, ya seenaknya Tuhan aja. Kenapa? Ya karena Tuhan katakan ya bahwa Tuhan itu ya Tuhan gitu, ya gak bisa dibanding-bandingkan. Tuhan itu adalah bukan manusia, Tuhan itu adalah pencipta manusia dan segala makhluk serta isinya gitu, baik di dunia maupun akhirat. Jadi Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Cuma banyak orang yang kadang-kadang paksakan persepsi Tuhan dengan sejajar sebagai manusia, teman-teman. Disejajarkan dengan kita, atau disejajarkan dengan orang tua kita, atau padahal kan tidak. Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan itu adalah penciptanya kita gitu. Tuhan itu adalah pencipta semua makhluk di dunia dan akhirat, ya, dan isinya dunia akhirat itu semua juga ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu memang punya kedaulatan yang berbeda dengan manusia, teman-teman. Jadi Tuhan ya Tuhan, nggak bisa kita perbandingkan gitu. Tapi hamba yang nomor 3 itu ya ngomong seperti itu, salah enggak? Secara rasio tidak salah gitu, tapi secara rohani jadi salah. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat yang dimana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi kalau pengennya Tuhan kita ini hidup itu berbuah, teman-teman. Jangan cuma hidup itu dari mulai hidup lahir sampai mati nggak ngapa-ngapain gitu. Itu namanya kan nggak berbuah. Kalau ini kan Tuhan ngarepin berbuah gitu, berbuah-buah yang banyak
Kalau yang 5 talenta dapat 5 jadi 10 itu dianggapnya berbuah yang banyak benar. Yang 2 dapat jadi 4 ya lumayan banyak gitu. Tapi kalau 1 tetap 1, ini yang Tuhan protes gitu, Tuhan nggak senang gitu. Kenapa kok tidak berbuah gitu? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta ini. Jadi yang punya 1 talenta itu karena memang dianggap gak bisa menghasilkan, tidak bisa berbuah teman. 1 talenta malah diambil dan dikasihkan kepada yang memang bisa ngerjakan 5 menjadi 10 gitu. Nah itu yang diberi tambahan lagi malah. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah kalau kita simak ayat 30 teman-teman, jadi teman-teman yang persepsikan bahwa Tuhan itu selalu baik, tidak bisa keras gitu, itu salah teman-teman. Kalau kita bicara di ayat 30 gitu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi Tuhan bisa perintahkan agar orang-orang yang tidak berbuah rohani dalam hidupnya, yaitu akan dicampakkan masuk ke dalam neraka teman. Di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ya dalam neraka kan ada ratap dan gertak gigi karena sengsaranya itu teman-teman. Ini sudah saya bacakan kita Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah saya lanjut aja teman-teman dengan selanjutnya ya, kitabnya sama, kitab Matius pasal 25 ayatnya 31 teman-teman sampai dengan 46. Saya bacakan lagi aja secara universal dan cepat. Nah ini judul perikopnya itu penghakiman terakhir teman. Penghakiman nanti kita waktu di akhirat gitu, waktu kita meninggal dunia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka. Jadi nanti kalau kita lihat di ayat 32 teman, jadi waktu kita meninggal dunia itu ya di akhirat itu kita akan dipisahkan teman. Seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi di dalam akhirat itu nanti ada salah satunya Nabi Isa juga, kalau menurut versi Nasrani seperti itu. Nabi Isa dan malaikat-malaikat itu akan memisahkan mana kelompok yang domba dan mana kambing. Kalau domba itu biasanya kalau di Nasrani dikategorikan orang yang benar teman, tapi kalau kambing itu orang yang tidak benar gitu. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Tuhan Allahku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu untuk dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum?" Gitu. Jadi si muridnya malah nanya, kalau tanda-tanda Tuhan di dunia ini apa gitu tuh. Ya bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi Tuhan katakan apabila kita melakukan sesuatu untuk sesama kita, itu sama saja dengan melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu. Intinya gitu teman-teman. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ya, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit gitu atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau, ya. Maka Tuhannya menjawab, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Jadi apabila kita tidak melakukan perbuatan benar kepada orang yang anggaplah yang paling hina gitu, ya itu sama aja kita tidak melakukan untuk Tuhan gitu. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah ini ujung-ujungnya ya penghakiman itu seperti itu, pemilihan antara mana domba dan kambing, mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Di kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ya maksudnya bunyi seperti itu teman-teman. Nah sekarang saya coba masuk lagi teman-teman ke dalam draftnya saya gitu. Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang meninggalkan hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi kalau diceritakan di dalam kitab Matius pasal 25 14 diceritakan ada 3 hamba, ada 3 hamba yang tamat tuannya selama dia akan keluar negeri dikasih beban tugas tanggung jawab gitu. Dari hamba pertama dikasih 5 talenta, tapi hamba talenta itu hamba yang pertama itu bisa mengembangkan si ini talentanya menjadi bertambah 5 gitu. Jadi total talentanya bisa ada 10 gitu. Jadi hamba yang pertama itu kategorinya yang paling benar, paling bagus gitu. Karena memang berbuah. Jadi yang dimodali 5 talenta itu begitu tuannya balik gitu bisa menjadi 10 teman-teman. Nah, adapun hamba yang kedua ya sama teman-teman. Hamba kedua oleh tuannya hanya diberikan 2 talenta gitu. Tapi waktu tuannya kembali ya dari 2 talenta itu berkembang menjadi 4 talenta. Berarti juga berbuah juga teman-teman. Meskipun berbuahnya tidak bisa menjadi 10. Kalau hamba pertama kan 10 karena 5 plus 5. Padahal kalau bicara matematis gitu, ya hamba kedua juga 2 plus 2 gitu. Cuma kan awalnya 2 teman-teman, sehingga cuma dapat maksimalnya 4 gitu. Nah, tapi ada pun hamba yang ketiga, ini ceritanya lain sendiri teman. Yang dikasih 1 talenta malah tidak mau mengembangkan usahanya untuk berbuah gitu. Malah si talenta itu ditanam gitu. Ya, jadi ya tuannya kembali juga tetap aja utuh 1 talenta. Nah ini yang dianggap oleh tuannya yang paling jelek kerjanya ya hamba yang ketiga ini teman-teman. Nah di kitab Matius pasal 25 ayat 24 sampai 25, perumpamaan hamba ketiga adalah orang yang tidak mengenal dan tidak mengerti serta tidak melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan dianggap sebagai dongeng yang boleh didengarkan atau tidak, atau boleh diabaikan gitu. Nah ini kembali lagi kalau di kitab Matius pasal 25 ayat 24 sampai 25 seperti itu teman-teman. Jadi hamba ketiga itu menganggap bahwa ya Tuhan itu ya seperti itu loh gitu loh. Ya jadi adalah orang yang tidak mengenal dan tidak ini kalau cerita diumpamakan hamba ketiga itu ya orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya sehingga Tuhan dianggap sebagai ya mungkin apa ya kalau ditanya ya kembali lagi saya sering sharingkan kalau hamba ketiga itu orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu sudah saya kenal, firman itu saya sudah kenal, bahkan firman itu sudah saya mengerti, ya firman itu sudah saya mengerti. Tapi sebenarnya bukan mengenal-mengerti, cuma sekedar tahu saja gitu, ya bahwa Tuhan itu seperti itu. Bahkan ya dianggapnya boleh dijalan, boleh tidak, karena ceritanya dongeng. Bahkan ada asumsi juga yang berpikir bahwa kalau urusannya sudah rohani, ya nanti saja setelah kita meninggal dunia, baru kita napak di akhirat bicara rohani. Tapi kalau bicara di dunia, ya jangan napak di akhirat. Kita masih napak di bumi, ya berarti harus menapak di bumi. Nah ini yang kadang-kadang jadi ribut itu di sini teman-teman.
selalu ribut di sini gitu. Jadi kalau cerita tadi dikatakan permasalahan terbesar itu adalah hidup itu adalah memilih Tuhan atau bukan Tuhan, tapi kalau di dunia yang paling berat itu adalah pasangan kita. Nah kadang-kadang pasangan hidup itu berbeda dengan kita teman-teman. Jadi level kedalaman pengenalan pengertian akan firman-Nya beda gitu ya. Level kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan-Nya beda ya. Level untuk memang beriman ekstrim radikal untuk berani melakukan firman Tuhan-Nya juga berbeda. Nah ini yang menjadi akhirnya menjadi kendala yang paling berat teman-teman. Suami jadi terbentur oleh pihak istri karena memang tingkat kedalaman dan kemampuan mengerti serta keberanian melakukan firman-Nya beda gitu ya. Begitupun juga ya suami ya, bisa juga suami menjadi halangan bagi seorang istri apabila ya kembali lagi kedalaman pengenalan firman-Nya beda, kemampuan mengerti firman-Nya beda, keberanian untuk melakukan firman-Nya beda. Nah ini pasangan-pasangan ini ya akan bisa menghadapi hal ini teman. Meskipun kalau kita ambil dari positif poinnya gitu ya, apabila kita mendapatkan pasangan yang seperti itu, apabila kita tetap mengasihi Tuhan dengan tetap taat untuk melakukan firman Tuhan, biasanya teman-teman pasangan seperti ini malah dijadikan batu asa teman, batu asa bagi pasangannya gitu. Jadi kalau seandainya seorang suami lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih berani melakukan firman Tuhan, ini suami begini mendapat istri yang tidak seperti itu, dan si istri ini menjadi kayak semacam apa ya, saya sering katakan seperti talenan tuh, jadi seperti tempat untuk tatakan ya, untuk bisa mencincang daging, itu namanya apa tuh? Jadi kalau saya bilang itu talenan. Nah talenan ini landasan ya, landasan itu yang dipakai Tuhan sebagai pasangan kita. Jadi seorang suami akan mendapatkan landasannya, talenan adalah seorang istrinya gitu. Nah seorang istri akan mendapat talenan atau landasan seorang suaminya. Kurang lebih begitu. Jadi problem yang timbul itu malah jadi plus poin gitu. Ya permasalahan yang timbul itu malah jadi malah bisa meningkatkan level pengenalan pengertian akan firman Tuhan, kemampuan untuk mengerti melakukan firman Tuhan, benar-benar bisa beriman untuk bisa mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, berani melakukan firman Tuhan. Itu urusannya begitu teman. Jadi Tuhan bisa jadikan pasangan itu alat-alat kita untuk bisa lebih tinggi lagi level imannya itu, lebih dalam lagi untuk pengenalannya, dan lebih mampu lagi mengertikan firman Tuhannya gitu. Matius pasal 25 ayat 26 sampai 30. Walau terkesan Tuhan menuai di tempat tidak menabur dan memungut di tempat yang tidak menanam gitu, tapi oleh karena tidak mengenal kedaulatan Tuhan, maka Tuhan dapat dianggap arogan gitu. Tuhan bukan manusia, tetapi pencipta manusia dan semua makhluk serta segala isinya, baik dari dunia fana sampai ke akhirat yang kekal. Jadi kembali lagi teman-teman, karena kembali ke daulat Tuhan itu bagi orang yang belum mengenal, tidak mampu mengerti dan tidak mampu melakukan firman Tuhan, biasanya dia bisa ada asumsi di dalam hatinya, Tuhan kok seenaknya gitu sih, arogan banget gitu. Nah kembali lagi sebenarnya Tuhan itu ya Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu punya kedaulatan. Kita mau diapain juga terserah Tuhan teman-teman. Ya kita mau diapain juga terserah. Kenapa? Karena kita adalah pencipta. Apa karena Tuhan adalah pencipta kita? Ya Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan itu adalah pencipta manusia pada umumnya gitu. Manusia itu makhluk pada umumnya yang menciptakan apapun juga segala isinya baik di dunia dan di akhirat. Nah ini kita harus ngerti bahwa Tuhan itu kayak begitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa Tuhan itu arogan, karena ya kembali lagi ya Tuhan gitu. Nggak bisa kita berbandingkan dengan siapapun juga gitu. Matius pasal 25 teman-teman, ayat 31 sampai 34. Saat penghakiman tiba, maka kita akan dipisahkan di akhirat sebagai penghuni surga bagi yang melakukan firman Tuhan, dan sebagai penghuni neraka bagi yang tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kitab Matius pasal 25, 31 sampai 34 itu dinyatakan seperti itu teman-teman. Yang pada saatnya kita pasti akan mengalami penghakiman di dalam akhirat
itu gitu ya. Untuk kita ini masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, kita mendapatkan kehidupan yang kekal atau kebinasan yang kekal, itu nanti setelah kita meninggal dunia, teman. Nah, untuk bisa kita mendapatkan penghakiman yang positif gitu ya, pasti kan kita milihnya masuk dalam surga, teman. Nah, kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa setelah kita meninggal dunia, teman. Karena waktu kita meninggal dunia, otomatis kita sudah masuk ke dalam alam akhirat yang kekal tadi, teman. Di mana cuma terdiri dari ada dua, neraka dan surga. Neraka adalah kebinasan kekal, surga adalah ya kehidupan atau keselamatan kekal. Cuma milih itu aja, teman. Tapi untuk menentukan masuk kemana gitu, masuk ke dalam surga atau neraka, itu justru di bumi ini, di dunia saat ini, teman-teman. Nah, ini juga banyak salah kaprah bagi orang dunia, dianggapnya kok aneh sih, kita masih hidup di dunia, kita masih napak di bumi, kok pola pikirnya sudah seperti orang awang-awang di dalam akhirat gitu. Ini memang Tuhan mengajar begitu, teman. Tuhan ngatur kita itu seperti itu gitu. Jadi bumi ini bukan untuk tempat mengumpulkan harta benda gitu. Bumi ini bukan cuma untuk bagaimana mentargetkan hidup dengan sukses duniawi, bukan hanya dengan target bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi hal-hal duniawi saja. Betulnya kan targetnya begitu, bukan itu, teman-teman. Kita hidup di dunia itu adalah bagaimana kita berproses diri, kita belajar ya dari orang duniawi, dari target-target yang duniawi kendaki, manusia anak dunia pada umumnya kendaki, orang berkeyakinan juga kendaki, bahkan mungkin iblis loh. Ya, apa yang iblis rancang dan kendaki itu kurang lebih hampir sama dengan bagaimana kita hidup harus dengan target utamanya adalah mentargetkan mendapat harta yang maksimal, mencapai ke tahta yang tinggi gitu. Ya, bagaimana untuk bisa memenuhi nafsu duniawi, ya untuk apa? Untuk keangkuhan gitu, untuk kesombongan. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ciri-ciri seperti ini kan ciri-ciri yang memang iblis rancang dan kendaki, teman-teman. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, kita ya otomatis, teman-teman. Jadi mulai dari yang tadinya tidak mengenal, tidak mengerti, seolah-olah terkesan bahwa ya saya tidak mengenal, tidak mengerti karena saya memilih ini, bingung gitu, alasan orang dunia kan gitu. Ya, tapi mayoritas orang dunia, orang berkeyakinan mengendaki yaitu sukses duniawi, bahagia duniawi, dan hal-hal duniawi gitu. Nah, ini target dunia itu. Tapi di belakang itu, teman-teman, iblis punya rancang dan kendaki memang bagaimana caranya menggagalkan si manusia ini untuk tidak masuk ke dalam jadi target keselamatan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, ya bagaimana masuk ke dalam surga yang dari Tuhan gitu. Nah, ini iblis itu kan akan melintir ini terus, teman-teman, untuk sampai si orang dunia itu tidak berbuat seperti yang Tuhan rancang kendaki. Ya, orang berkeyakinan itu tidak diharapkan untuk bisa berbuat apa yang seperti Tuhan rancang dan kendaki. Tapi orang dunia ini, orang berkeyakinan ini ya akan ditarik oleh iblis untuk benar-benar masuk ke dalam rancangan kehendak si iblisnya sendiri, teman-teman. Nah, ini yang jadi kendala berat itu seperti itu, teman-teman. Matius ayat 25, ayat 35 sampai 44. Tuhan akan anggap kita benar jika kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya karena mengenal, bahkan terus hanya menggali kedalaman pengenalan akan firman saja, ya, sehingga jadi pakar teologi. Jadi banyak yang salah ngerti, teman-teman. Jadi banyak orang gitu yang sudah mengerti akan firman Tuhan, tapi masih salah, teman. Karena yang dicari oleh teman rohani atau mentor rohani atau rohaniawan itu adalah bagaimana membahas Tuhan dari sisi teologi, membahas Tuhan dari sisi teori rohani gitu. Jadi terus cuman bicaranya bukannya Tuhan yang mempelajari kita, malah kita yang mempelajari Tuhan, teman. Teologi itu kalau tidak berhenti, kita akan terus mempelajari soal Tuhan gitu. Ya, karena teologi kan ilmu ketuhanan, ya teori-teori rohani yang mempelajari soal ketuhanan. Jadi akhirnya salah kaprah, teman-teman. Ya, si orang ini kayaknya baik gitu, tapi salah. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya mereka itu akan terus mempelajari tentang Tuhan gitu.
bukannya mempelajari tentang dirinya, bagaimana untuk bisa mengerti dengan benar gitu kan, untuk bisa mampu melakukan benar. Bukan seperti itu, tapi malah mempelajari Tuhannya. Itu banyak teman-teman. Makanya banyak orang-orang yang kadang-kadang kalau bicara firman Tuhan itu detail banget gitu, karena dia memang cari ya selama hidupnya sekian tahun, sekian belas tahun, sekian bulan tahun itu ya mencari teman-teman. Ya contohnya yang tadi saya katakan, misalnya kalau kita sebagai orang-orang yang hidup di marketplace gitu, di dunia sekuler, ya kan wajar teman-teman apabila kita tidak terlalu mengenal sampai detail dari rohani, detail dari detail teologi seperti orang mentor rohani atau rohaniawan itu. Contohnya tadi saya umpamakan kayak umur aja teman. Kalau bicara dalam bahasa-bahasa yang di marketplace gitu, di dunia sekuler, ya contoh umur Musa gitu ya, yang diketahui ya kurang lebih 120 tahun. Ya nyebutnya begitu loh. Ya umur Abraham itu misalnya kalau nggak salah kurang lebih 160 tahun gitu. Ya umurnya Sarah itu 120 tahunan, 100 tahunan gitu. Ya nggak bisa tahu persis sebenarnya, karena kita tidak pernah belajar teori rohani sepanjang hidup kita. Ya kita lebih dibebankan oleh Tuhan itu bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan versi-versi pengusaha gitu, orang-orang di dunia sekuler di marketplace. Apabila kita yang hidup di dunia sekuler di marketplace itu cara memberitakan, cara mengajarkan firman-Nya sama dengan mentor rohani atau rohaniawan, lah apa bukannya lebih baik jadi mentor rohani atau rohaniawan itu satu. Kedua, kadang-kadang kan justru banyak sekali orang-orang yang diajar oleh mentor dan rohaniawan itu tidak ngeh gitu, tidak bisa nangkep maksudnya karena pakai bahasa yang terlalu teori rohani dan teologi. Nah, mereka orang-orang seperti ini butuh kita benar, pengusaha-pengusaha atau orang karir atau orang buruh gitu yang menjelaskan Tuhan itu bukan detail seperti itu loh. Ya sampai nyebut angkanya persis bahwa 123 tahun. Ya nggak perlu harus begitu. Ya kurang lebih ya beginilah. Yang penting kan bagaimana orang itu ya secara pribadi berubah untuk mau mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, mau nanti otomatis Tuhan juga akan bimbing secara pribadi untuk lebih mampu mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan, dan Tuhan juga akan beri kekuatan lewat roh Tuhannya gitu untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Yaitu rasanya sudah bicara pribadi teman-teman kita, keluarga kita dengan Tuhan langsung teman. Jadi kita jangan samakan kita itu seperti mentor rohani. Ya apabila kita memberitakan kebenaran Tuhan persis versinya seperti mentor rohani, ya kita pasti nggak qualified teman. Pasti kita nggak bisa sekualitas dengan mentor rohani dan rohaniawan yang memang hidupnya dari teori rohani dan teologi itu. Tapi kita kan bukan teman. Yang penting kita bisa membuat orang tergerak untuk bisa mau mengenal firman Tuhan, mau mengenal Tuhan, mau menggali pengertian akan firman Tuhan gitu, dan mau melakukan firman Tuhan. Sebenarnya tugas kita seperti itu teman-teman. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 44. Tuhan akan anggap kita benar jika kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya ini tadi sudah baca. Jadi maksudnya itu jangan sampai kita terprosok hanya menggali saja. Atau bukan hanya mampu mengerti dengan ikut seminar. Nah ini juga ada lagi teman. Jadi ada yang menggali teori-teori firman Tuhan lewat pendalaman kitab suci. Ya ada seperti itu. Jadi akhirnya tidak mempraktekkan, tidak melakukan firman, tapi begitu. Tapi juga ada teman orang yang mentor rohani dan rohaniawan yang selalu, atau mungkin juga sebagian orang-orang biasa gitu, yang kadang-kadang ikut seminar, seminar dimanapun juga diikuti, seminar soal agama itu gitu, atau soal sharing-sharing rohani gitu, itu diikutin semua gitu. Nah akhirnya kembali lagi, tugasnya apa sih gitu? Ya kita kan bukan balik lagi mempelajari Tuhan gitu. Bukan kita itu hidup itu untuk mempelajari Tuhan. Ngapain Tuhan dipelajari gitu? Ya kita mestinya kan harus bagaimana, bukan mempelajari, tapi bagaimana kita untuk percaya mengikuti apa yang Tuhan perintah peraturkan, bukan mempelajari apa yang Tuhan perintah peraturkan loh. Nah ini sering salah kaprah gitu teman.
Banyak orang-orang, teman-teman rohani saya yang terjebak justru mempelajari teori-teori rohani saja, yang bukan belajar bagaimana belajar untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan gitu, tapi malah mempelajari rohani. Begitupun mentor rohani dan rohaniawan kita, teman. Akhirnya mereka malah mentor rohani dan rohaniawan ini yang tidak menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan gitu. Buahnya apa ya? Buahnya lewat dari kita-kita yang di marketplace dan dunia sekuler ini, kita berubah atau tidak, teman. Kalau kita tidak berubah, ya itu berarti kegagalan mentor rohani dan rohaniawan kita gitu. Nah, kalau kita berhasil tanpa mentor rohaniawan kita, nah itu tugas kita lagi, teman. Bagaimana mengajarkan lewat memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan versinya kita sendiri, dengan orang-orang versinya orang dunia dan orang marketplace tadi. Tuhan katakan ya kita bersaksi gitu, bersaksi tentang kehidupan kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, bersama dengan roh Tuhan. Kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi banyak sekali teman rohani yang kejebur, akhirnya hanya hidup itu hanya menggali teori-teori rohani saja. Tapi sebaliknya juga banyak hidup mentor rohaniawan yang hanya ikut seminar sana sini, dalam negeri, luar negeri, ya hanya untuk bisa mempelajari Tuhan lagi dua-duanya gitu. Nah, sebenarnya yang terbenar itu menurut saya yang bukan mempelajari Tuhan, tapi bagaimana caranya kita ya untuk bisa beriman, taat, melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman Tuhan. Kuncinya benarnya itu, teman-teman. Dan Matius pasal 25 ayat 45, teman-teman. Firman Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Tuhan. Lakukan kasih kepada sesama kita adalah sama dengan melakukan kasih ya bagi Tuhan. Nah, ini jadi yang terakhirnya, teman-teman. Tuhan ingatkan gitu bahwa ya kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, hidup mempraktekkan firman Tuhan dengan tindakan kepada sesama kita gitu, teman-teman, ya susah. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu itu ya harus bukan hanya bayangannya untuk Tuhan, teman, tapi ya kita memang melakukan ini demi Tuhan. Bayangannya boleh ke Tuhan. Saya contoh-contoh yang paling gampangnya misalnya saya mengasihi istri saya karena saya diperaturkan oleh Tuhan dan firman Tuhan. Meskipun dalam realitanya jangan-jangan kitanya tidak mengasihi istri kita, teman. Begitupun seorang istri gitu ya. Bagaimana caranya dia seolah-olah dia harus tunduk kepada suaminya ya, tapi sebenarnya kalau bicara tidak ada Tuhan, dia tidak tunduk, dan dia akan tunduk kepada suaminya karena dia tunduk kepada Tuhan gitu. Nah, ini yang terbaik begitu. Jadi bukan persepsinya dari pikiran perasaan kita sendiri, tapi parameternya kita balik-balikin ke Tuhan lagi, teman-teman. Jadi contoh paling gampang, kalau yang paling inti kan kalau saya kadang-kadang simak perintah peraturan firman Tuhan masing-masing kita gitu. Itu yang paling inti, itu yaitu bagi seorang suami ya bagaimana caranya mengasihi istrinya. Ya tadi kan yang tadi saya katakan, kalau seandainya kita pun sebenarnya tidak bisa mengasihi istri kita, ya kita karena taat dan sayang, percaya kepada Tuhan sehingga kita mengasihi istri kita. Seorang istri juga sama, harus tunduk kepada suaminya. Ya meskipun sebenarnya tidak pantas gitu ya suami tersebut brengsek begini ditunduki, tapi istri yang benar itu akan tunduk, teman. Tunduk bukan karena melihat suaminya, tapi tunduk karena ada perintah peraturan firman Tuhan yang membuat si istri ini harus tunduk gitu. Nah, begitupun juga orang tua, teman. Orang tua kepada anak-anaknya gitu. Tugas utama orang tua kan bagaimana membimbing, membenar. Nah, ini kan mau gak mau kan mesti kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, lepas anak-anak yang menghina atau tidak menghina. Tapi ya kembali lagi, mereka berdua harus mengajarkan kepada, menuntun anak-anaknya, lepas anak-anak yang mau terima atau tidak, merespon atau tidak, tapi dia harus lakukan itu. Karena apa? Karena memang mereka taat kepada Tuhan gitu, untuk bisa mengajarkan kepada anaknya. Anak-anak yang benar juga begitu, teman. Ya, anak-anak yang benar kan harus menghormati orang tuanya gitu. Jadi lepas orang tuanya pantas dihormati atau tidak, tapi anak-anak yang benar itu akan menghormati orang tuanya, karena perintah peraturan firman Tuhan memang mesti menghormati orang tuanya.
Jadi semua terkait seperti itu teman-teman. Jadi semua itu parameternya kalau main biliar kali teman-teman. Jadi apa ya, untuk mengenakan sasaran itu kadang-kadang nggak bisa langsung teman-teman, karena langsung terhalang itu. Jadi soalnya kita harus lewat Tuhan. Ya kita sendul juga banfur atau apa namanya. Di banfur nanti akhirnya sampai ke tujuan itu. Jadi kembali lagi pagi ini saya ingatkan bahwa yang harus hati-hati itu memilih itu bukan hal-hal yang duniawi, justru yang mestinya yang rohani, yang kekal. Yaitu intinya bagaimana kita memilih hidup harus dengan ya di dalam jalannya Tuhan, baru kita bisa menikmati kehidupan yang benar sampai di dunia ini maupun sampai akhirat nanti. Oke teman-teman, see you, bye bye.